Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 22233100003 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sering kali kita temui namun jarang kita sadari, ya, tentang komunikasi massa. Dan di video kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan komunikasi massa dan bagaimana teori-teori tersebut dapat membantu kita memahami tentang aliran informasi di masyarakat. Baiklah teman-teman, sebelum memasuki materi tentang komunikasi massa terlalu jauh dan terlalu mendalam, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak secara luas dengan media seperti televisi, internet, radio, dan media cetak. Dan perlu diketahui bahwasannya komunikasi massa ini berperan penting dalam menyebarkan pesan informasi, membentuk opini publik, dan menghubungkan berbagai kalangan di masyarakat. Jadi komunikasi massa ini sangat mempengaruhi satu sama lain dan sering sekali kita temui dan kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Baik, contoh sederhananya dari komunikasi massa ini bisa kita lihat di dalam kehidupan pribadi kita, di mana ketika kita menonton acara televisi atau bahkan melihat informasi di Instagram, yang dimana pesan yang disampaikan di televisi atau bahkan pesan yang disampaikan di Instagram adalah sebuah bentuk informasi, berita yang disebarkan kepada audiens secara luas dan beragam, yang dimana itulah dia disebut dengan komunikasi massa. Jadi berita atau informasi yang disampaikan di televisi atau di Instagram itu merupakan sebuah contoh dari komunikasi massa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini teman-teman memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah yang pertama, pesan satu arah, di mana pesan satu arah ini pengirim pesan seperti stasiun televisi tidak bisa langsung menerima respon dari audiens. Begitu juga kita tidak bisa secara langsung mengobrol dengan pembawa acara berita. Jadi kita harus menonton informasi atau berita di dalam televisi, yang dimana ini disebut dengan komunikasi massa pesan satu arah. Karakteristik yang kedua adalah audiens secara luas, yang dimana pesan yang disampaikan, baik itu informasi atau bahkan berita, itu disampaikan kepada khalayak secara luas dengan latar belakang yang berbeda. Karakteristik yang ketiga adalah media sebagai perantara, di mana komunikasi massa ini dapat berlangsung pada khalayak secara luas dengan melibatkan media seperti televisi, internet, radio, atau bahkan media cetak. Karakteristik yang keempat dari komunikasi massa adalah umpan balik tidak langsung, di mana ketika kita ingin berkomentar tentang berita yang ditampilkan di televisi, kita tidak bisa menyampaikannya secara langsung, yang dimana kita bisa memberikan tanggapan atau komentar kita melalui media perantaranya seperti Instagram, YouTube, atau bahkan channel-channel lain yang berhubungan dengan stasiun televisi yang akan kita komentari, teman-teman. Materi selanjutnya adalah tentang teori-teori komunikasi massa, di mana komunikasi massa memiliki beberapa teori. Salah satunya adalah teori tentang jarum hipodermis. Maksud dari teori jarum hipodermis adalah pesan yang disampaikan kepada audiens dianggap langsung dapat mempengaruhi audiens, karena jarum hipodermis ini dianalogikan seperti jarum suntik yang dapat menyuntikkan pengaruh ke dalam pikiran khalayak. Jadi informasi yang disampaikan kepada khalayak ini dapat mempengaruhi audiens secara luas dengan latar belakang yang berbeda. Contoh sederhananya dari teori jarum hipodermis komunikasi massa ini bisa teman-teman lihat ketika kita menonton acara televisi tentang iklan handphone baru yang sedang rilis di acara televisi, pasti kita tertarik untuk membeli padahal kita belum melihat secara langsung teknologi itu.
Jadi itulah mengapa teori jarum hipodermis ini dianalogikan seperti jarum suntik yang dapat menyuntikkan pikiran kepada audiensnya. Teori lainnya dari komunikasi massa yaitu tentang agenda setting, di mana media tidak perlu repot-repot memikirkan tentang apa yang kamu pikirkan, namun media menentukan topik apa yang penting. Contoh sederhananya adalah tentang polusi udara, di mana jika suatu media membahas tentang polusi udara, otomatis kita akan lebih peduli dan lebih mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jadi teori agenda setting ini tidak menentukan apa yang kamu pikirkan, tetapi media menentukan topik yang penting yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti informasi atau berita yang disampaikan. Itulah penjelasan dari saya tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi massa beserta teori-teorinya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.